Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amifuddin, biasa dipanggil Apiu. Dan saya Nela Cahya Anggraini, biasa dipanggil Nela. Di sini kita akan membahas salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran, yaitu Duolingo. Apa sih Duolingo itu? Duolingo adalah aplikasi pembelajaran bahasa berbasis game online. Di sana terdapat banyak sekali bahasa yang bisa kita pelajari, seperti Perancis, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Di sini kita langsung masuk ke aplikasinya, yaitu Duolingo. Nah, bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya, bisa teman-teman download di Google Play Store atau App Store. Namanya Duolingo. Di sini langsung saja kita klik masuk ke aplikasinya. Di sini kita klik ayo mulai. Selanjutnya ada kalimat sapaan dari aplikasi tersebut. Selanjutnya kita harus menjawab beberapa pertanyaan. Seperti ini, yang pertama kita harus memilih bahasa apa yang ingin kita pelajari, seperti bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, dan masih banyak lagi. Di sini kita memilih bahasa Inggris. Untuk selanjutnya, di sini aplikasi akan meminta izin untuk ditampilkan di layar beranda kita, tetapi kita juga bisa tidak mengizinkannya. Selanjutnya kita akan diberitahu apa saja yang akan kita capai dalam 3 bulan. Selanjutnya kita akan menentukan titik mulai, seperti baru pertama kali belajar bahasa Inggris atau kita sudah mengerti sedikit bahasa Inggris. Di sini kita memilih untuk pertama kali belajar bahasa Inggris. Lalu di sini kita akan belajar sebagai awalan selama 2 menit. Di sini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab seperti pertanyaan yang mendasar saja, seperti kopi, halo, gula, seperti itu. Hanya sebatas pertanyaan-pertanyaan dasar karena kita tadi memilih kita baru mulai belajar bahasa Inggris. Di sini juga ada beberapa pertanyaan yang bentuknya itu mendengar. Jadi kita mendengar bahasa Inggris, nanti kita terjemahkan, atau sebaliknya. Pertanyaannya itu suara bahasa Indonesia, lalu kita mencari apa bahasa Inggrisnya, seperti itu. Aplikasi ini sangat bagus untuk kita mainkan di waktu luang, karena kita bisa mengisi waktu luang sambil bermain pada aplikasi tersebut, sambil kita juga belajar untuk mendalami bahasa yang kita ingin pelajari. Nah, di sini setiap kita selesai belajar dan menang, kita akan mendapatkan 1 api. Itu artinya 1 strike. Jika kita dalam 1 hari tidak belajar di aplikasi ini sama sekali, maka kita tidak akan dapat strike atau apinya membeku. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita berlatih, kita akan diarahkan untuk membuat akun. Di sini kita akan mengisi usia kita, lalu kita mengisi nama kita. Kita juga akan mengisi alamat email kita. Di sini juga terdapat beberapa misi harian yang bisa kita laksanakan setiap harinya. Selanjutnya di sini kita juga bisa menambahkan teman kita dari kontak kita. Siapa tahu teman kita dari kontak ada yang bermain aplikasi ini juga, jadi bisa kalian ajak untuk berteman pada aplikasi ini. Jadi kalian bisa saling mendukung pada aplikasi. Oke, next teman-teman, aku akan nunjukin isi aplikasi Duolingo yang udah dapat strike 267 hari. Aku di sini belajar bahasa Jepang dengan translate Inggris. Karena yang di awal tadi kan kita pakainya belajar bahasa Inggris translate ke Indonesia. Misalnya teman-teman ingin belajar bahasa Jepang dengan translate Indonesia juga bisa. Kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Di sana ada tampilan kolom-kolom untuk belajar huruf. Ada katakana, kanji, dan hiragana. Jadi kita bisa dapat memainkannya satu persatu. Yang di sebelahnya ada tampilan untuk
melihat seberapa jauh belajar kita. Yang di kolom words itu untuk melihat berapa banyak kata yang udah kita pelajari. Di sebelahnya ada tampilan tingkatan level, yang mana level tersebut bisa naik turun ya teman-teman, tergantung pada rajinnya kita belajar. Lalu ini adalah profilku. Kita gulir ke bawah untuk melihat rekor-rekor yang udah aku capai. Rekor-rekor ini bisa kita ubah menjadi diamond, yang mana bisa kita gunakan untuk membeli nyawa. Nah, ini koleksi-koleksi yang udah aku dapatkan. Lanjut, kita kembali ke home. Di sebelah pojok kiri atas itu ada gambar bendera. Kita bisa memilih lagi bahasa mana yang kita mau pelajari. Misalnya kita mau menambah bahasa Jerman, Prancis, atau yang lain. Dan bisa banget jika kita lebih dari satu bahasa. Aku akan coba untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Pertama ada tebak-tebakan, juga menjodohkan, kemudian ada listening, ada speaking, juga macam-macam. Kalian bisa melihatnya langsung. Kemudian ada mencocokkan atau menyusun kata. Lalu di sini juga ada khusus untuk listening. Jadi di dalamnya kita bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan yang dibunyikan. Dari arti, kemudian menjodohkan ini. Seperti itu ya teman-teman. Lalu di bawahnya lagi kita akan mencoba belajar kanji. Pertama kita mencari kata artinya dulu ya. Kemudian di dalamnya lalu akan disediakan seperti belajar menulis ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu untuk belajar bahasa Jepang. Sepertinya untuk bahasa lain juga seperti ini. Jadi ada listening, ada speaking, juga ada belajar menulisnya juga. Cukup sekian ya video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.